Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ken Arok atau Ken Angrok. Arti sebuah nama Ken Angrok. Dalam serat Pararaton dikisahkan bahwa Batara Brahma menyetubuhi Ken Endok di Tegal Lalateng. Dia kemudian melarang Ken Endok bersetubuh dengan suaminya, Gajah Para. Jika dilakukan, suaminya akan mati karena bercampur dengan anak di rahim Ken Endok. Nama dari anakku itu Ken Angrok. Dialah yang kelak membawa perubahan besar di Pulau Jawa, ujar sang dewa. Begitulah serat Pararaton mencatat nama tokoh Ken Angrok dan asal-usulnya. Padahal selama ini penyebutan yang lazim di masyarakat adalah Ken Arok. Lalu siapa nama sebenarnya tokoh pendiri kerajaan Singasari itu? Nama Arok menjadi terkenal karena banyaknya karya-karya tertulis yang menggunakan namanya. Yang pertama kali menyebut nama Ken Arok adalah judul Ali Aksara Pararaton karya J.L.A. Brandes dalam VGB volume 62 tahun 1920. Pararaton atau Ken Arok op het boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit. Lalu juga dari penyebutan nama dalam Kidung Ken Arok, Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta. Bernard H.M. Bleke juga menyebutnya dengan nama Ken Arok dalam karyanya Nusantara Sejarah Indonesia tahun 1959. Lainnya muncul dalam karya Paul Michel Munoz, Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia tahun 2006. Malah dalam pembahasan soal kerajaan Singasari, Munoz menyebut namanya jadi Ken Angrok. Kesalahan penyebutan nama Ken Arok ini akibat beberapa kemungkinan. Bisa karena mereka tak paham bahasa Indonesia atau kata Jawa, bisa juga salah cetak dalam proses penerbitan. Kalau tidak, penyebutan nama itu terucap menurut aksen bahasa si ibu pengarang. Namun, versi itu kian diterima lewat karya-karya populer seperti novel dan film. Misalnya Arok Dedes tahun 1999, karya Pramudia Anantatur, dan film Ken Arok Ken Dedes yang dibintangi Eva Arnas dan Josh Rudy pada tahun 1983. Sementara itu, setidaknya dalam naskah yang diterjemahkan J.L.A. Brandes hingga Padma Puspita dan bahkan oleh Agung Kriswanto, tokoh itu disebut dengan nama Ken Angrok. Dalam naskahnya sebetulnya yang tertulis adalah kata Angrok setelah aksara A anuswara yang harus dibaca eng. Dengan demikian, di sini digunakan nama yang sesuai dengan apa yang disebut dalam naskah yang berhuruf Bali itu, yaitu Ken Angrok. Dalam kitab-kitab di Bali, nama pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Angrok dengan huruf anuswara penulisannya. Kata Ken. Kata Ken Arok berasal dari Ken dan Arok. Ken merupakan partikel di depan kata benda. Dalam hal ini nama seseorang yang merujuk pada orang berpangkat. Sementara dalam Kamus Jawa Kuno Indonesia yang disusun oleh L. Mardi Warsito, Ken diartikan sebagai pembesar, putra atau putri raja,
atau gelar. Adapun Wojo Wasito dalam Kamus Kawi Indonesia mengartikannya sebagai putri atau putra raja. Pada masa kerajaan Medang atau Mataram kuno, raja-raja dan keturunannya menggunakan gelar rakai atau rakian. Ken itu samdi dalam kian, jadi ken dari kata kian, dari rakian jadi rakian. Jadi ken dalam nama Ken Angro adalah Rake Angro atau Rakian Angro atau Raja Angro. Gelar Ken ini kemungkinan disematkan setelah dia menjadi raja. Karena sesuai dengan serat Pararaton, Ken Angro dilahirkan dari petani miskin atau dari kasta sudra, bukan dari kasta kesatria atau bangsawan. Dalam video ayah dan ibu Ken Arok, ayah Ken Arok adalah Gajah Para, seorang petani miskin dari desa Campara. Ibunya adalah Endok dari desa Pangkur. Nama Gajah Para ini agak aneh karena menggunakan nama gajah, tapi pekerjaannya adalah petani. Pada video kasta dan nama dalam agama Hindu, nama gajah atau hewan-hewan yang menapak di bumi biasanya digunakan dari kasta kesatria. Sedangkan nama dari kasta sudra biasanya dari tumbuh-tumbuhan. Kemungkinan nama Gajah Para bukan nama sebenarnya. Nama ini ditampilkan untuk mengesankan bahwa Ken Arok memiliki darah kesatria dari ayahnya. Perlu penelitian lebih lanjut tentang nama asli ayah Ken Arok. Kata Arok. Kata Arok, akar katanya rok. Dalam Kamus Jawa Kuno Indonesia versi P.J. Zoetmulder, kata ini artinya terkumpulkan, dicampur bersama, campuran, kombinasi, disatukan, menyatu dengan, mulai berkelahi. Sementara menurut Mardi Warsito, kata arok artinya bergulat, menjadi kacau. Dalam versi Wojo Wasito, kata arok diartikan berkelahi, bercampur, mengguncang-guncang. Sementara angro merupakan kata kerja Jawa kuno. Dalam Kamus Jawa Kawi karangan Purwodarminto mengartikannya dengan menyerang, menempuh. Sementara dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno Indonesia versi Zoetmulder mengartikan kata angro dengan mencampur, menjadikan satu, menyerang dengan mati-matian. Dari simpulan kedua kamus itu didapat arti nama yang sama, yaitu menyerbu atau menyerang. Hal itu wajar memang, hampir sama maknanya dengan tafsiran kata arok dalam Kamus Mardi Warsito, Wojo Wasito, dan Zoetmulder. Namun akar kata rok yang berarti serbu atau serang, jika diberi awalan kata aktif a, akan berubah menjadi angro, bukannya aro. Aturan tata bahasa Jawa kuno yang menentukan bahwa prefix a yang dipakai di depan kata dengan konsonan G, J, D, DH, R, L, dan H akan selalu menggunakan nasal atau bunyi sengau eng. Maknanya lebih menyatakan tindakan, laku kerja, atau aktivitas.
Contohnya kata doh, artinya jarak atau jauh. Jika diberi prefix a menjadi adoh, artinya jauh. Tapi kalau diberi awalan a yang bernasal akan menjadi angdoh atau angadoh. Dan pada bahasa Jawa saat ini lebih dikenal dengan kata ngadoh yang artinya menjauh. Begitu juga kata arok, ia dapat diartikan yang diserbu atau yang diserang. Sementara angro artinya yang menyerbu atau yang menyerang. Jadi, nama pendiri kerajaan Singasari itu yang benar sesuai dengan hukum tata bahasa Jawa kuno dan teks naskah Pararaton adalah angro. Makna yang sama bisa juga dilihat dari sisi tabiat Ken Angro yang dikisahkan dalam Pararaton. Sejak muda sampai menjadi Akuwu hingga Raja Tumapel, semuanya dia dapatkan dengan jalan menyerbu dan menyerang. Menariknya ketika Angro menjadi Raja Tumapel memakai gelar Abhiseka Sri Rajasa. Kata Rajasa berasal dari bahasa Sansekerta. Mardi Warsito mengartikannya dengan paksaan, dengan tekanan, perkosaan. Sementara Purwodarminto mengartikannya sebagai merayu dan merajuk. Jude Mulder mengartikan kata Rajasa dengan sifat rajas atau sifat penuh nafsu, bergairah, semangat, birahi, prajurit yang gigih. Wojo Wasito memberikan artian penuh, meluap, mengalahkan, merebut, dan merampas. Mencermati pengertian itu dapat dipahami bahwa kata Rajasa sebenarnya merupakan bentuk penghalusan dari kata angro. Karena itu, tak perlu sanksi pada keterangan di Pararaton maupun di negara Kertagama soal tokoh Angro. Pararaton menyebut nama Ken Angro sebagai Raja Tumapel yang pertama. Gelarnya Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Sementara tanpa menyebut nama Angro, negara Kertagama tetap memunculkan nama Sri Rangga Rajasa sebagai Raja Tumapel yang pertama. Keduanya tak perlu disangsikan kebenarannya sebagai yang dimaksudkan oleh kedua sumber itu menunjuk pada satu orang, Ken Angro. Kendati dalam Pararaton nama Ken Angro diceritakan telah disandang sejak lahir, nama itu diduga bukan nama aslinya, karena agak janggal jika nama asli sudah menyandang gelar Ken. Seharusnya disandang oleh seseorang yang sudah punya jabatan. Dengan begitu, dalam Pararaton pun yang sejauh ini memuat kisah terlengkap tentang tokoh legendaris itu tak merekam nama asli Angro. Artinya, baik kalangan masyarakat maupun kalangan keraton tak ada yang tahu nama aslinya atau memang sengaja mengubur nama aslinya. Demikian video tentang Ken Aro atau Angro, arti sebuah nama Ken Angro. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.